Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari dan kali ini gue akan mereview untuk drakor yang sebenarnya udah tayang di Netflix tuh agak lama ya, dari 9 September, cuman baru kali ini sempat nge-review, yaitu Narco Saints. Ini mungkin salah satu drama yang paling ditunggu tahun ini ya buat para K-drama lovers. Buat gue ya, ini salah satu drama yang paling gue antisipasi dan udah mancing kehebohan sebenarnya pada saat ngumumin castnya tahun lalu sekitar awal 2021. Waktu itu masih pakai judul Suriname. Ini mancing kehebohan karena castnya. Ini tipe tontonan yang ya udahlah, nggak peduli ceritanya soal apa, tapi bakal ditonton karena pemainnya. Ada banyak nama besar, tapi of course yang memimpin daftar ensemble castnya adalah Ha Jung-woo, Hwang Jung-min, sama Park Hae-soo. Menggabungkan ketiga nama ini tuh memancing kehebohan sih, khususnya si Hwang Jung-min sama Ha Jung-woo. Pertama karena mereka masuk di sebuah daftar, bisa disebut daftar eksklusif ya, daftar Elite 100 Million Viewers Club. Itu adalah daftar orang-orang yang sepanjang karirnya itu semua filmnya total udah ngumpulin penonton 100 juta orang. Cuma ada 4 nama di sini dan Hwang Jung-min sama Ha Jung-woo itu termasuk di dalamnya. Dua yang lain tuh Oh Dal-soo sama Song Kang-ho. Kedua ya karena mereka main drama tuh adalah sebuah event yang langka ya, peristiwa langka gitu. Kalau Hwang Jung-min emang tahun lalu udah main drama lagi di Hush, tapi itu kan adalah penanda dia kembali setelah absen hampir 10 tahun. Terakhir sebelum Mas tuh di Korean Peninsula, itu 2012. Ha Jung-woo malah terakhir main drama tahun 2007 itu di Hit. Itu dia belum jadi aktor seperti sekarang, masih muda banget. Kalau ngomongin cerita sih sebenarnya ini drama cenderung simple ya, bahkan bisa dibilang klise gitu. Apalagi buat yang udah sering nonton film-film atau series soal drug lord, soal perang terhadap kokain. Ada 6 episode dan fokusnya itu ke Kang In-gu yang diperanin sama Ha Jung-woo. Dia tuh udah miskin sejak orok ya, dan terbiasa kerja. Dari kecil tuh kerja terus kemudian remaja kerja, begitu tua punya anak juga kerja terus setiap hari banting tulang, dan dia mulai sadar sama yang namanya lingkaran kemiskinan, dimana kalau dia nggak melakukan perubahan ekstrim ya hidupnya bakal gitu terus. Kayak bapaknya dulu, kerja meninggal, dan anaknya besok ke depannya juga bukan nggak mungkin akan mengalami nasib yang sama. Nah makanya dia menerima tawaran dari Ungso temennya buat bikin bisnis ekspor ikan pari di Suriname. Soalnya di Suriname itu ikan pari bisa dibilang nggak ada harganya lah, dibuang gitu. Habis ditangkap nelayan, oh ikan pari buang. Padahal di Korea orang-orang suka. Nah makanya kepikiran buat buka bisnis ekspor itu. Ngambilin ikan-ikan pari, dikumpulin tuh yang dibuang, dikirim ke Korea. Awalnya lancar sampai kemudian salah satu kapalnya disita karena di dalamnya ada kokain. Nah si In-gu bingung dan akhirnya dia dipenjara tanpa tahu kok bisa di kapal gua ada kokain. Dan di penjara itu dia ketemu sama Choi Chang-ho yang diperanin sama Park Hae-soo. Dia itu anggota agen dari Badan Intelijen Nasional Korea yang ngasih tahu kalau itu kokain itu sebenarnya punya John Yo-hwan yang diperanin sama Hwang Jung-min. John Yo-hwan itu adalah penguasa kokain di Suriname yang juga menguasai alur distribusi di Eropa dan lagi nyari cara buat mendistribusikan kokain dia ke Korea. Makanya masukin diam-diam kokain itu ke kapalnya In-gu. Buat gue John Yo-hwan ini antagonis yang menarik gitu. Sebagai kedok bisnisnya dia tuh nyamar jadi pastor. Bukan asal nyamar, tapi beneran dia tuh ceramah dan kemudian orang-orang percaya akan ceramah itu, jemaahnya tuh benar-benar percaya sama dia. Bahkan banyak anak buah dia yang ngebantuin bisnis kokain dia itu benar-benar percaya kalau mereka bukan bertindak kriminal, tapi ya membantu si pastor melangkah di jalan Tuhan gitu, jihad mungkin semacamnya istilahnya ya. Dan Hwang Jung-min yang mainin Yo-hwan ini wow. Ha Jung-woo sama Park Hae-soo mainnya bagus. Jangan salah, mereka mainnya bagus. Meranin karakter yang punya dilema masing-masing. Soalnya kemudian si Chang-ho itu kan nawarin ke In-gu kan, lu mau nggak dapat duit sebagai semacam ganti rugi dari kegagalan bisnis ikan pari lu, dengan syarat lu menyusup ke kartelnya Yo-hwan. Si In-gu dilema, apakah gue mendingan terus menjalankan misi berbahaya ini atau gue gabung beneran aja sama Yo-hwan. Sedangkan si Choi Chang-ho ini juga dilema apakah gue bener nih ngelakuin misi ini dengan membahayakan nyawa orang sipil, apakah itu nggak masalah demi tercapainya kedamaian dunia gitu, atau ya ini nggak bener. Nah itu ada dilema itu dan dua aktornya berhasil menghidupkan dilema masing-masing. Tapi tetap buat gue ini adalah panggungnya Hwang Jung-min. Setiap dia nongol di layar tuh ya, entah lagi marah atau cuma diem gitu, diem atau senyum tuh kayak ada magnet yang bikin atensi penonton tuh
cantol ke dia. One of the most intriguing K-drama villains I've seen in years. Satu yang gue agak sayangin tuh gini, jadi ceritanya di area tempat tinggalnya Yohwan tuh bukan cuma ada anak-anak buah dia, tapi juga ada beberapa sekumpulan ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu yang juga punya anak-anak kecil. Dan mereka bener-bener memuja si Yohwan, mengultuskan si Yohwan, tiap hari berdoa, tapi kemudian juga ngebantu dia menyelundupkan kokain. Dan anak-anaknya tuh ditelantarkan. Nah sayang, part ini tuh kurang dieksplor tuh, padahal menarik dan bisa emosional. Cuman emang ya karena 6 episode agak kurang ya kayaknya. Mungkin kalau misal 10 episode nih bisa kesentuh nih bagian ini. Dan satu juga yang gue sayangin adalah karena nggak dieksplor, itu juga menyia-nyiakan talentanya Lee Bong Ryun. Tuh dia jadi semacam pengawas gitu ya, pengawas untuk ibu-ibu itu, cuma ya porsinya nggak banyak. Cuma sesekali muncul, berdiri, melotot, intimidatif, marah gitu. Agak disayangin, soalnya Lee Bong Ryun tuh buat gue salah satu aktris paling underrated yang ada di K-drama, di industri K-drama. Sampai sekarang itu acting dia marah-marah di Hometown Cha-Cha-Cha tuh masih jadi salah satu piece of acting paling bagus yang pernah gue tonton di drama. Keseluruhan alurnya ya kayak gue bilang tadi ya, klise, familiar banget, sesuai formula soal cerita kriminal melawan drug lord gitu. Tapi nggak pernah ngebosenin. Soalnya pacingnya oke. Directingnya si Yoon Jung Bin ini cepet, temponya cepet, tapi nggak buru-buru, nggak kacau, dinamis gitu. Pacingnya enak buat lu tuh nge-binge watching. Kayaknya per episode tuh hampir sejam lah, antara 50 menit sampai sejam. Jadi total tuh hampir 6 jaman. Tapi enak kalau lu tonton maraton. Karena Yoon Jung Bin ini juga udah terlatih ya, berpengalaman ngedirect film-film yang temanya kriminal atau thriller, kayak Nameless Gangster, The Spy Gone North, itu jadi udah mateng. Actionnya juga sama, nggak nampilin hal baru, masih ya udah kejar-kejaran, tembak-tembakan gitu. Klise tapi directingnya oke. Begitu juga skripnya, sebenarnya formulaik banget. Cuma nampilin subtext yang relevan dan kuat. Itu soal dua lingkaran yang bertemu. Lingkaran kemiskinan dan lingkaran kejahatan. In-gu itu kan kayak tadi udah gue jelasin tuh, dia adalah orang yang dari kecil tuh miskin. Dan makanya dia 24/7, 24 jam, 7 hari tuh kerja terus banting uang. Dan selalu kepentok sama tukang palak. Jadi dia punya bisnis kepentok tukang palak. Entah itu preman kelas teri, atau gangster kelas kakap, atau of course aparat. Tuh mereka selalu malakin pengusaha kecil gitu. Nah sampai di titik dia kepikiran, apa gunanya gue terus-terusan jujur dan baik, toh bakal selalu dikontrol sama yang jahat, dan yang jahat lebih kaya gitu. Nah disitulah dua lingkaran tadi tuh ketemu. Di saat In-gu tuh berusaha untuk memutus lingkaran kemiskinan yang menjebak dia justru tergoda untuk terjerumus ke lingkaran kejahatan. Lingkaran kejahatan yang gak akan pernah putus. Kalau manusia tuh mikir, oke, daripada gue struggle nih, mending gue jahat sekalian. Disitulah dramanya ngasih pesan, gue tetap memilih cahaya kebaikan walaupun lu lagi jatuh ke lubang kegelapan sedalam apapun. Asik. Kalau skor buat Narco Saints ya gue kasih 7,5 dari 10. Ini masih drama yang sangat well made. Seperti biasa produksi Netflix gak pernah mengecewakan. Klise tapi memuaskan, lu bisa terhibur nontonnya lah. Binge watching 6 episode tuh enak ditonton. Kalau kalian gimana? Apakah kalian juga sama? Terhibur dengan Narco Saints atau malah bosen? Atau malah sebaliknya kalian merasa enggak, ini nggak cuma menghibur, ini tuh masterpiece, keren banget. Go ahead, tuliskan opini kalian di kolom komentar. Gue Rashid Hari, and see you in the next video.